Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang, Bu. siang, Bu. Nah, meskipun sudah siang harus tetap semangat ya. Nggih, Bu. Ya, Bu. Nah, sip, harus semangat. Nah, ini tadi kan dari pagi itu mau mulai pelajaran kan kita berdoa, tapi kita mau mulai pelajaran yang baru kita tetap berdoa lagi ya. Nggih, Bu. Silakan doanya sama ketua kelasnya ini. Baik teman-teman, siap berdoa, mulai. Dapat diakhiri. Ya, terima kasih. Hari ini siapa yang nggak masuk? Tono, Bu. Tono, Bu. Tono nggak masuk, mana ini Tono? Kadir, Bu. Kadir gak masuk. Sakit perut katanya Tono, Bu. Sakit perut. Iya. Kebanyakan telur, Bu. Iya. Kadir gak masuk. Makan Ya. bakso, Bu. Ya, alhamdulillah yang nggak masuk cuma satu, yang lainnya kan masuk. Jadi insya Allah hari ini pelajarannya bisa berjalan lancar ya. Amin. Amin. Hmm. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya hari ini, Bu Monik mau share screen dulu. Nah, ini sudah tampil? Sudah. Udah, Bu. Ya, Bu. Ya, berarti semua koneksinya lancar ya. Lancar. Lancar, Bu. Aman, Bu. Alhamdulillah. Paketan gimana, aman? Sinyal aman? Aman, Bu. Paketan Ini nggak hujan, aman, Bu. sinyalnya aman. Isi dompet, Bu, yang nggak aman. Iya. Gak apa. Yang penting ini sudah tampil. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Ya. Ini hukum Archimedes itu udah ada yang pernah dengar atau belum ya? Dulu waktu Belum, Bu. SMP, Belum, Bu. Bu. Udah, Bu. SMP Sudah, pernah, ada yang Bu. sudah, Cuman orangnya aja ada yang belum. Archimedes gitu, Bu. Oh, ya. Oke. Nah, ini sebelum kita mulai masuk ke inti materinya, kemudian ada video, kalian simak dulu ya. Ya. Iya, Bu. Nah, itu ada kapal ini. Ya, ini dari habis pembuatan kapal itu kapalnya kan mau masuk ke air caranya seperti Wah. ini. Bu. Titanic, Bu. Kapalnya Ya. mandi ya, Ini anak-anak di sini udah ada yang pernah naik kapal atau belum? Saya, Bu. Pernah, Bu. Sudah. Bu, saya, Bu, Ya. sering, Bu. Rumah nenek saya, Bu, di Madura, Bu. Oh ya, yang lainnya gimana ya? Iya, belum Bu. pernah, Bu. Bu. Di Selat, Bu. Ada, Bu. Mau Selat ada- Madura. Bu Monik mau ajak jalan-jalan saya tuh, Bu. Oh ya, insya Allah ya. Ada jalan-jalan naik kapal. Tapi di Asik. dalam Ini khayalan kapal dulu. apa ini, Bu? Nah, gitu, Bu. Saya tunggu, Bu. Ya. Ya. Sebelum kita jalan-jalan naik kapal di dalam khayalan. Jadi kita mau tahu dulu ini kapal itu segitu besarnya kok bisa terapung di dalam air itu. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada materi hukum Archimedes. Nah, ini berhenti dulu videonya, nanti kalau kelamaan kalian terlalu menikmati suasana jadi nggak belajar. Lebar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita mau tahu nih hubungan massa jenis cairan dengan gaya apung. Yang kedua, menghitung besarnya gaya apung. Yang ketiga, syarat kejadian terapung, melayang, dan tenggelam. Dan yang terakhir, penerapan hukum Archimedes. Sini, pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan model pembelajaran PBL. PBL itu kepanjangan dari Problem Based Learning. Jadi kita belajar melalui sebuah permasalahan. Langkah yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini, yang pertama secara garis besar kita akan melakukan percobaan secara berkelompok. Kemudian presentasi, dan yang selanjutnya kalian juga akan mengerjakan latihan soal. Dalam proses pembelajaran ini,
Ibu akan melakukan beberapa penilaian, baik dalam proses pembelajaran dan juga di akhir pembelajaran nanti. Jadi, Ibu harap nanti kalian benar-benar berdiskusi dengan kelompoknya, semuanya bekerja sama untuk mengerjakan LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Paham semuanya? Paham, Ya, Bu. Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini karena nanti kalian akan bekerja dalam kelompok, Bu Monik sudah mengelompokkan kalian dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, Hilmi, Suci, dan Sari. Kelompok 2, Randy, Niken, Ika, dan Maulia. Kelompok 3, Huda, Kurnia, dan Zainal. Nih, sudah paham kelompoknya? Kalau sudah, silakan berkelompok di kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. 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 Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini kalian itu sangat sigap ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini ada video lagi. Karena tadi Bu Monik sudah menyampaikan kita akan belajar berdasarkan suatu permasalahan. Nah, ini saya kasih masalah kalian. Kalau masalah kalian sudah banyak, ya apa-apa, ditambah lagi 1. Jangan, Nih. Bu. Tambahnya 1 aja ya, Bu. Jangan banyak-banyak. Nah, 1 aja. Nih, kalian lihat di sini. Amati dulu, dilihat kejadian apa yang ada di situ. Kapalnya tenggelam. Oh. Video dari on the Nah, videonya cukup. Sudah diamati kan bersama kelompoknya. Sudah, Nah, itu Bu. tadi LKPD yang sudah kalian terima. Di situ ada barcode-nya juga. Kalian bisa scan barcode untuk lihat lagi video yang tadi. Jadi kalau tadi kurang jelas apa itu tadi ya, bisa dilihat lagi ya. Selanjutnya, pada LKPD kalian, silakan kalian diskusikan apa yang menyebabkan kapal itu tadi tenggelam. Kapal tadi tenggelam atau terapung tadi? Pecah, Bu, kapalnya tadi. Awalnya terapung, tapi Kapalnya tenggelam. tenggelam, Patah, Bu, patah. Ada yang OTW tenggelam. ada yang OTW tenggelam. Oke, saya mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ada Hilmi, Suci, dan Sari perwakilannya. Saya tanya, tadi yang ada di dalam video, masalahnya itu apa? Kapalnya mulai Kapalnya tenggelam, Bu. Bu. Oh ya, betul sekali. Kemudian dari kelompok 2, siapa yang Kapalnya mewakili Bu. kelompok 2? Saya, Sama Bu, kapalnya mulai tenggelam Bu. Ya, Bu. Oh Kapalnya ya, mulai tenggelam. betul. Benar jawabannya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3, oh iya, sama ya, semua permasalahannya yaitu ada kapal yang tenggelam. Sekarang, coba jawab pertanyaan ini. Apa yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam? Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok, kalian lakukan pembelajaran melalui sumber belajar, baik bahan ajar, atau kalian mau menggunakan HP, internet, boleh kalian diskusikan apa yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam dan apa yang menyebabkan kapal dapat terapung. Padahal kapal itu kan kalau kita lihat ukurannya kan sangat besar ya. Ya. Apa besar nggak? Iya, Bu. Besar, Bu. Besar ya. Kenapa kok bisa terapung? Padahal dia itu ukurannya besar. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian nanti jawabannya bisa ditulis di LKPD-nya. Ya, Bu. Silakan diskusi. Kenapa? Ya, Bu. Iya, kenapa ya? Aku Kenapa searching tadi dulu kok kali ya. Pecah ya kapalnya ya. Lihat Kenapa dulu tenggelam, di, Sar, ya? anu, Padahal di kan Google. Makanya kalau Iya, kapalnya atau baca terbuat buku dari sama apa Mali ya aja. itu ya. Iya. Apa takdir Ya. Allah gitu ya? Ringan ya, Pak?
Ini jadi saling tukar pendapat, semua pendapat ditampung, ditulis, kemudian kira-kira mana yang cocok gitu ya. Apa kelebihan muatan ya? Nah, iya Bisa seperti sih, itu. bisa Bisa, jadi. bisa, bisa. Terjadi ya. Kan Kapalnya kalau berlubang ya besi di bawahnya ya. itu kenapa kapalnya itu kan besi Kapalnya kok bisa awalnya kan terapung? air kayak. Hilmi, gimana Hilmi? Jangan makan mulu Hilmi. Ayo diskusi Hil. Hilmi, ayo. Kelompokku tadi mana Jangan ini makan kok terus kurang ya. kelompoknya. Ya ini Sama aku, sambil makan anu, terus ya. sambil mikir ini. Nanti makan lagi. Enggak makan beberapa menit enggak apa-apa kok, masih aman. Oke. Iya, Bu. Kecuali kalau enggak makan seminggu enggak aman. Kalau Titanic itu bukan bocor, Bu, karena akhirnya tenggelam, Bu. Oh iya. Mana? Nabrak es Bu ya, nabrak apa Bu? Nabrak gunung es Bu. Nabrak Nabrak gunung es kalau Iya. itu. Memangnya ada Bocor gunung itu, es Bu. ya Bu? Ya. Oke, jadi diskusinya sudah cukup Sudah, ya. Bu, sudah. Bu, sudah, Bu. Bapak semuanya Ya Bu. sudah. Sudah. Sekarang saya ini tanya satu persatu. Kita bahas penyebabnya apa. Ya, Bu. Yang pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan kapal dapat tenggelam? Siapa dulu ini yang bisa menjawab? Dari kelompok mana? Saya, Bu. Ya, Kurnia dari kelompok 3 ya? Nggih, kelompok 3, Bu. Ya, apa jawabannya? Kapal itu bisa tenggelam karena terlalu banyak muatannya kayaknya, Bu. Ya, betul. Itu bisa menjadi salah satu faktor. Kenapa kapal tenggelam? Kemudian dari kelompok lain, Saya, Bu, satu, Bu. ya, Hilmi. Bisa juga karena faktor alam, Bu. Mungkin apa terhempas angin, badai, bisa Oleng juga, Bu. kapalnya Bu. Iya, betul. Jawabannya ini pinter-pinter ya anak-anakku ini. Kan muridnya Bu Moni. Siapa gurunya itu? Iya dong. Iya Bu Lanjut. Moni. Selanjutnya dari kelompok mana nih yang belum? Pertanyaan Bu. pertama. Ya, Maulia. Kapalnya bocor jadi airnya masuk tenggelam deh Bu. Nah, betul. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa yang menyebabkan kapal dapat terapung di lautan? Yuk, mulai dari siapa dulu? Ya, saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Ika, Bu, barusan. Oh ya, Kak. Ya, Apa ya, Kak, jawabannya? yang menyebabkan kapal terapung ya, Bu ya. Ya, Karena ada gaya angkat air mungkin, Bu. ya, betul. Gaya angkat air. Kemudian yang lainnya? Saya, Bu. Ya, Sari. Mungkin kapal itu terapung karena ada gaya apung, Bu, dan ada lambung kapal, Bu. Kan kapal ada bagian-bagiannya itu, Bu. Ada Oh lambung ya, kapal. betul. Ini pinter ini cari sumber belajar dari Iya, Bu. mana? Di modulnya ada, Bu. Modul yang Ibu bagikan tadi. Sip. Cakep. Selanjutnya, Saya jawaban Bu. dari kelompok lain? Ya. Saya Bu. Saya tuh pernah baca di buku paket fisika kenapa Ya. kapal terapung itu karena ada gaya angkat ke atas air Bu, air laut, dan juga karena mungkin adanya lambung kapal Bu. Iya, betul udah. Bagus sekali jawabannya. Jadi dari jawaban teman-teman semuanya sudah betul ya. Jawabannya kalian sudah berdiskusi dengan teman-teman di dalam kelompok. Jawabannya sudah sip. Bagus. Sekarang Ibu. kita mau lanjut ke langkah berikutnya. Ada apa ya? Tara. Untuk pertanyaan yang pertama, kita akan bahas tentang tenggelam terapung. Tenggelam terapung. Nah, benda kalau dimasukkan ke dalam cairan, pasti dia itu kalau nggak tenggelam terapung, ada lagi satu apa? Ngambang, Bu. Melayang. Melayang, Bu. Iya. Melayang. Tambang, melayang. Melayang itu yang kayak gimana ini? Tenggelam Terbang, Bu. tidak, terapung tidak, Bu. Di tengah-tengah, Bu.
Oh iya, betul. Melayang itu ada di tengah-tengah. Nah, ini kalian lakukan percobaan menggunakan alat dan bahan yang sudah Ibu beritahu pada pertemuan sebelumnya untuk dibawa pada hari ini. Alatnya, alat dan bahannya ada ini gelas plastik, telur, garam, gula, air, sendok, dan spatula atau pengaduk. Semuanya sudah bawa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap. Jangan sampai ada yang pinjam-meminjam menggunakan alat dari kelompok lain, karena nanti akan mengganggu jalannya praktikum, nanti mengganggu temannya ya, menghambat pekerjaan dari kelompok lain. Kalau sudah disiapkan, kalian lakukan langkah percobaan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di LKPD kalian. Ini langkahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 langkah, silahkan dilakukan. Jika nanti ada yang tidak jelas, bisa kalian tanyakan. Ya, silahkan dimulai. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi kalau sudah pengamatan, dimasukkan datanya ke tabel ini ya. Ditulis berapa sendok garam yang kamu butuhkan, kemudian bagaimana kondisi telurnya, tenggelam, melayang, terapung, atau pecah. Nanti kalau kamu banting ya pecah telurnya. Sayang Bu, digoreng aja Bu. Bu Monik, kalau sudah praktikum boleh saya goreng telurnya, Bu ya? Boleh, boleh. Wah, Tapi nanti kalau sudah digoreng bagi-bagi sama temannya. Ya, Bu. Oh, iya, Bu. Saya lihat dulu ya kelompok 1. Gimana kelompok 1? Ini, Bu. Praktikumnya lancar Ini, Bu. ya? Kok kalau kasih garam kok naik ya, Bu, telurnya, Bu? Nah, itu. Kalau dikasih garam kenapa ya naik? Nanti kalian bisa cari literaturnya ya. Cari dulu apa penyebabnya kok bisa naik ketika diberi garam. Oh, iya, Bu. Ya. Kamu kasih berapa sendok, Wil? Udah Naik. udah 6, Bu. Baru naik, Bu. 6, Bu. 6. Ya. Airnya berarti banyak ya itu? Ini sendoknya kan sendok anu, Bu. Sendok apa? Teh ya. Sendok teh. Teh. Sendok teh. Oh, sendok teh ya. Boleh. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 lancar? Ada yang ingin bertanya? Bu. Ini telurnya juga mulai naik, Bu. Ah, ya. Padahal awalnya Monik, Bu Monik, hitam ya. telur saya kok udah naik-naik, Bu ya? Oh, telurnya Bu Pak Huda, Bu. Itu pecah. Punyanya Saya Pak kok udah Huda. naik-naik, Bu. Punyanya kelompok 3 Kelompok ini 3 ya. ini udah naik-naik, Bu. Sudah tak kasih 2 sendok kok udah naik-naik, Bu. Zainal, bagaimana? Iya. Enggak naik, itu pecah. Bu. Itu pecah itu, Bu. Naik telurnya, Bu. Kalau belum Kenapa, naik Bu? berarti ditambah itu garamnya. Coba ditambah dulu terus Paling ya. enggak pakai garam beriodium, Bu, itu, Bu. Ah, bisa jadi. Keliru Garamnya gula ya kali Bu. beriodium itu. Keliru pakai gula mungkin budayanya. Sudah, Bu. Sudah semua, Bu. Garamnya dihabisin Huda, Sudah Bu. semuanya? Ayo, Sudah semua, mau. Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap presentasi? Cek Ya, Bu. Siap presentasi, Bu. cek. Oke, kalau Kelompok 3 sudah juga siap sudah siap, Bu. ya, kalau sudah siap presentasi, kita mulai dari siapa dulu ini yang mau presentasi hasil percobaannya? Kelompok 3? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, Kurnia, silakan. Hasil pengamatannya bagaimana? Untuk hasil pengamatan dari kelompok 3 dengan bahan yang dimasukkan ke air itu berupa garam. Kalau dimasukkan garam sebanyak 1 sendok, kondisi telurnya tenggelam. Setelah dimasukkan garam 2 sendok, kondisi telurnya menjadi melayang. Setelah dikasih garam 3 sendok, telurnya melayang. Dan setelah dikasih garam sebanyak 4 dan 5 sendok, itu telurnya terapung, Bu. Di kelompok kami seperti itu. Ya. Ya, dilanjutkan untuk penambahan gula. Ketika ditambahkan gula, hasilnya tidak sama dengan ketika ditambahkan garam.
Jadi waktu dikasih gula sebanyak 1 sampai 2 sendok itu kondisi telurnya masih tenggelam. Setelah Ya. itu, setelah ditambahkan setelah ditambahkan Telurnya gula, apa aja maaf, telurnya? salah. Setelah ditambahkan gula sebanyak 3 sampai 4 sendok, itu telurnya baru melayang. Dan ketika dikasih gula sebanyak 5 sendok, telurnya terapung, Bu. Ya, bagus. Bagus sekali hasil pengamatan dari kelompok 3. Nah, sekarang dari kelompok lain mungkin mau menyampaikan hasil analisisnya, menjawab pertanyaan setelah praktikum itu tadi. Kelompok lain atau mau kelompok 3 lagi? Ayo. Hilmi? Oke, Bu. Bapak, Bu. Ya, dibacakan itu yang ada pertanyaan. Mengapa saat air diberi garam? Gitu. Kan tadi sudah diskusi dengan teman-temannya, udah cari literatur juga. Iya, Bu. Ini, Bu, kenapa setelah diberi garam telurnya bisa terapung, Bu? Ini sambil lihat di Google, Bu, sambil searching, katanya karena massa jenis airnya itu lama-lama meningkat, Bu, sehingga massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenisnya si telur, sehingga si telurnya itu terapung, Bu, setelah ditambahi garam. Ya. Benar gak, Bu? Betul sekali jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah jumlah penambahan garam atau gula yang sama menunjukkan posisi telur yang sama pula? Sama nggak ini? Tidak sama, Bu. Kalau garam itu lebih sedikit udah terapung, Bu. Kalau gula agak lebih banyak 2 sendok gitu, Bu, baru terapung, Bu. Ya, tuh itu tadi berdasarkan hasil percobaannya ya. Ya, Bu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, menurutmu apa fungsi penambahan garam maupun gula pada percobaan ini? Menambah massa jenis fluidanya, Bu. Menambah massa jenis fluida. Betul sekali. Ya, tepat. Bu. Nah, sudah sangat tepat ya. Selanjutnya, ini tadi kita kan sudah selesai melakukan percobaan. Oh, ternyata telur itu yang awalnya dimasukkan ke dalam air biasa, dia tenggelam. Kemudian ketika airnya ditambah dengan garam, lama-kelamaan dia akan naik, ditambah garam atau gula. Semakin naik sampai akhirnya telur tersebut dapat terapung. Tadi sudah dijelaskan oleh Hilmi bahwa penambahan garam dan gula itu mengakibatkan besarnya massa jenis dari cairan, dari airnya, sehingga telurnya dapat semakin naik. Nah, sekarang kita akan bahas dulu pertanyaan yang kedua tadi, yang awal. Kapal dapat terapung karena adanya gaya apung. Lalu bagaimana kita menghitung besarnya gaya apung? Nah, gaya apung itu nama lainnya gaya apa ya? Nama lainnya apa gaya apung? Tadi baca di Google Archimedes ya, Bu. Gaya? Archimedes. Gaya apa? Archimedes, Gaya Bu. Archimedes. Gaya Archimedes. Nah, ini di sini ada bunyinya hukum Archimedes. Jika benda dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekan ke atas, atau yang disebut dengan gaya Archimedes, yang mana besarnya sama dengan gaya berat cairan yang dipindahkan. Nah, ini adalah persamaannya untuk menghitung gaya apung. FA sama dengan Rho kali G kali V. Rho adalah massa jenis cairan. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi, sedangkan V adalah volume benda yang tercelup di dalam air. Sampai di sini, apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Paham, Bu. Sudah jelas semuanya? Iya, Bu. Kalau jelas berarti pembelajaran kita hari ini sudah mendekati
selesai. Tapi sebelum itu, nah, kita harus tahu dulu ini kegunaan Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua ilmu itu pasti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita bahas hari ini adalah hukum Archimedes. Digunakan pada apa ya yang kalian tahu? Apa ini? Kapal pesiar, Bu. Kapal, Bu. Kapal pesiar. Kemudian apa? Kapal Kapal perang, selam. selam. Kapal selam. Kapal selam. Apa ini? Balon udara. Balon Balon udara. udara. Ada yang sudah pernah naik balon udara? Belum, Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Nunggu diajakin, Bu. Sama. Takut, Ayo. Bu. Ajak Bu Moni Ayo, yuk Bu, ke- kapan-kapan, Bu, naik, Bu. Yuk. Kita naik balon udara bareng-bareng. Kira-kira kalau Bu Moni yang naik mungkin nggak bisa terbang balonnya. Kenapa, Bu? Kenapa, Terlalu- Bu Monik? Bebannya. Oh, Beban hidup, Bu, ya. Iya, terutama beban hidup itu ya. Nah, ini materi kita hari ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak, karena di bahan ajar kalian juga sudah bisa membaca kapal pesiar itu bagaimana, prinsip kerjanya, kemudian kapal selam bagaimana, balon udara juga. Jadi bahan ajar yang sudah Ibu berikan itu dipelajari betul-betul, kemudian soal-soal latihan yang ada di sana juga dipelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nggak perlu nunggu ketemu lagi dengan Bu Moni, karena sekarang itu zamannya sudah canggih. Kalian kalau mau tanya-tanya itu nggak harus ketemu langsung, kita sudah bisa calling. Ya, boleh video callan, Bisa. Bu, jadi, Bu, ya. Bu, ya nggak usah video call, nanti saya bosen lihat kamu. Nggak marem, Bu, kalau nggak lihat Bu Monik kan Video nggak call ya, chat aja gitu. udah nakal-nakal saya lempar telur, Bu. apa, Mas Hilmi? Tanyakan kalian bisa. Kemudian soal-soal yang ada di LKPD itu nanti bisa dikerjakan. Siap, Bu. Sekarang, Bu. Nanti dulu kita mau buat kesimpulannya dulu. Oh, iya. Dari percobaan tadi itu kita punya 3 fakta yang menarik, bahwa benda itu bisa terapung, melayang, dan juga tenggelam. Kenapa benda dapat terapung? Apa? Masa jenis Ini. bendanya lebih kecil daripada airnya, Bu. Masa jenis air, betul. Kemudian benda melayang saat apa? Masa Sama. jenisnya Jenisnya sama, Bu. Sama dengan Cairannya sama dengan masa jenis Bendanya, benda. Bu. Betul. Kemudian yang ketiga, benda itu tenggelam ketika Masa jenis bendanya lebih besar. Bu. Daripada Iya. cairannya, Bu. jenis benda besar daripada masa jenis cairan. Nah. Pinter semuanya. Jadi semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Setelah ini kalian kerjakan soal yang ada di LKPD. LKPD itu kan tadi saya membagikan per kelompok itu satu-satu. Tetapi untuk soalnya kalian kerjakan masing-masing, ditulis di lembaran, kemudian nanti dikumpulkan jadi satu kelompok. Jadi masing-masing anak punya satu pekerjaan. Tapi untuk laporan praktikumnya satu kelompok satu saja. Jadi LKPD-nya dikumpulkan bersamaan dengan lembar jawaban soalnya. Dan bisa dipahami? Paham, Bu. bisa, Bu. Bisa, Bu. Soalnya jawabannya Kumpulkan dikumpulkan kapan, Bu? sekarang, Bu. Jawabannya dikumpulkan. Oh, nggak usah sekarang. Karena Nanti ini sudah mau berakhir, Bu. Tinggal 1 menit. Oh Ayo, Bu, iya. pulang, Bu, berdoa, Ya, Bu. habis ini pulang, Bu. Udah Ya, lapar pulang ini, aja. Bu, lapar. Saya lapar juga, betul. Sudah capek ya waktunya pulang. Jadi ini buat untuk tugas saja di rumah bisa dikerjakan. Tapi satu anak harus punya satu pekerjaan ya. Nggak boleh satu kelompok satu pekerjaan saja. Jadi semuanya harus punya pekerjaan masing-masing untuk soal-soalnya. Dan Iya, bisa Bu. dipahami? Paham, Bu. Iya, Bu. Bu. Ya, Bu. Oke, untuk minggu depan kita belajar apa ini setelah Archimedes? Hukum Stokes, Bu. Ulangan, Bu. Kapasitas, Bu. Ulangan, Bu. Ulangan. Mau ulangan?
Oh. Libur, Bu. Minggu depan libur. Maulid kayaknya. Nabi, Bu. Oh iya. Oh iya ya, libur. Betul. Ya, bukunya dibaca untuk materi berikutnya ya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum diakhiri, berdoa dulu. Dipimpin berdoa, Hilmi. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Hati-hati di jalan ya teman-teman. Ya, terima kasih Sebelum ya keluar. semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon minta maaf Amin. Amin. dalam Ya menyampaikan Rabbal pelajaran Alamin. ini. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Monik. Alhamdulillah, terima kasih teman-temanku sarannya. Sarang tawon. Sarang beong. Giliran besok. Besok. Sampai mulai pagi aja, Bu. Terima kasih Bu Lili, monggo masukannya Bu. Mohon Dari izin, Bu, sambil Bapak antar saya, anak Bu. ngaji, Bu. Ya Pak. Baik. Masih 1:30 Pak Hil, masih 1:30. Sudah asal. Bapak Ibu, untuk Bu Monik kali ini tampil jauh lebih baik. Nggih. Untuk apa yang disampaikan Bu Monik tadi sudah runtut dengan apa yang dituliskan di RTP. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Bu Monik, ini yang direncanakan 2 pertemuan, ini sudah langsung digabung jadi 1 ya Bu ya. Oke, Bu. Sudah digabung jadi 1 saat peer teaching ini. Jadi catatan saya nggak banyak Bu Monik, karena semuanya sudah runtut, sudah sesuai dengan apa Alhamdulillah. yang direncanakan oleh Bu Monik. Hanya saja tadi Oke. sedikit sehubungan dengan saat meminta peserta didik untuk melakukan percobaan. Ini kan percobaannya kan sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Oke. Untuk percobaan, karena percobaannya sendiri-sendiri di tempatnya masing-masing, maka di sini Bu Monik bisa mengarahkan peserta didik untuk bisa membagi tugas di dalam kelompoknya, menyelidiki sesuatu yang berbeda sesuai dengan yang ada di LKPD. Mungkin yang satunya ada menyelidiki sehubungan dengan penambahan garam, yang satunya gulanya, begitu. Jadi sehingga untuk kegiatan kelompok itu akan terlihat untuk tugas dari masing-masing anggota kelompoknya. Untuk yang lainnya udah nggak ada komentar. Masya Allah, terima kasih Bu Lili. Ya karena itu tadi. Jadi saat melakukan Dingin percobaan, sedingin es loh Bu. tadi ini saya itu mikirnya gini. Sebelumnya itu Bu Monik sudah mengkondisikan bahwa pembelajarannya itu daring. Tapi setelah pelaksanaan praktikum, ini lupa sepertinya. Ketika saat praktikum ini nggak boleh ya, anak-anak nggak boleh pinjam-meminjam. Bagaimana pinjam-meminjam? Rumahnya sendiri-sendiri. Padahal tadi itu sudah saya tulis Bu di catatan saya. Nanti silakan diskusi pembagian tugasnya itu juga sudah ada, tapi karena malah yang omongan yang lain. Iya. Jadi yang pertama itu sudah sesuai karena sudah sesuai kalau pembelajarannya itu karena bingung Bu, soalnya kan RTP itu luring, iya. Daring itu loh. Ya, di otak itu sudah disetting luring ternyata daring gitu. Itu yang membuat agak bingung. Iya. Jadi tadi di awal percobaan Bu Monik sudah mengkondisikan anak-anak semuanya untuk bahan dan alat bahan yang dibutuhkan untuk percobaan sudah disiapkan, sudah Bu, gitu kan ya. Berarti kan anak-anak sudah punya sendiri-sendiri ini. Setelah itu lupa.
Setelah Nggih. itu lupa balik seperti tatap muka. Nah, Nggih. kemudian kan ingat lagi terus. Nggih. Ya, Terima kasih masukannya Bu Lili. itu Boleh izin saya bertanya, Bu ya? Boleh nggih, izin bertanya kan sebentar, Bu. oh nggih. Ini kan kalau kita realnya kan seharusnya sudah luring, Bu. Nggih. Apakah kita boleh, misal ketika berteaching kita menggunakan mode luring itu boleh, Bu? Walaupun Walaupun sebenarnya kenyataannya kenyataannya ini daring. daring. Berarti maksudnya Pak Huda, berarti Pak Huda nanti apa pura-pura itu? Apa Kayak langsung sama pesertanya? buatan, Bu. Maksudnya kita kan Zoom kan sebenarnya daring. Cuma Nggih. kan Nilainya nanti di TPL-nya kita Oh, kan nilainya kita jadi luring, Pak Bu. Bu. luring gitu Iya. loh. Makanya kita luring ya. Jadi misalkan supaya lebih menjadi pembiasaan kita, mungkin walaupun toh sebenarnya tidak masalah sih, Bu, kita belajar daring luring. Cuma kadang-kala kan kita sering kali karena kita sudah terbiasa luring, apalagi sekolah kita juga luring, akhirnya kan di teaching ini kadang kita itu ke bawah luring akhirnya, Bu. Dari awal luring gitu, Bu. Nilainya itu untuk daring atau luring Bu Lili? Penilaian Kalau berteaching. kalau kalau apa untuk PPL nanti kan anu Pak tatap muka langsung kan? Oke. Nggih. Ya. Kalau Apalagi untuk per-teaching ini daring. Memang penilaiannya kelompoknya daring Pak gimana, Bu. Bu? Jadi Kelompokannya pripun? Ya diskusi saja gitu. kelompokan ya kelompokannya tetap diskusi gini toh Pak. Iya. Di Zoom. Kelompoknya Prakteknya anu. Jadi kayak seakan-akan tuh kelompokan praktek daring itu ya apa gitu. Seakan-akan ya praktek mandiri semuanya gitu, Bu. Iya, tapi kan diskusinya kelompok, ya saut-saut Diskusinya dengan aja yang kelompoknya kelompok sendiri gitu, Bu. gitu loh Pak Huda. Iya. Iya. Pak Hud. Diskusinya kan kelompok. Iya. Halo, pripun? Diskusinya kelompok. Misalkan Iya. gini Tanya. tadi juga, tadi kan ada beberapa data yang harus dituliskan di tabel. Nah, mungkin Ya. karena sudah membagi tugas di dalam kelompoknya, maka bisa menyampaikan, oh kelompok 1 si A, si B, si C, kan gitu kan ya. Nah, Ya. karena bisa menyampaikan data yang didapatkan. Kemudian apa bisa mendiskusikan di sana ya mungkin ya cuma omong-omong aja ya Pak Huda. Ya itu, Bu. Jadi Ya. apa yang disampaikan, oh ini saya sudah dapat, ini mungkin begitu Pak Huda. Cuma apa ya menunjukkan bahwa itu ada kegiatan kelompok, diskusi kelompok begitu Pak Huda. Oh gitu. Jadi Tapi ya iya tetap daring, Bu, nggih. Besok ya dari setting awal daring. daring. Oke, siap, Bu. Iya. Jadi guru cuma itu, jadi biar mengetahui bahwa anak-anak itu kerja kelompok. Jadi guru ini bisa menyampaikan, oh ya silakan untuk datanya, untuk data si A yang sudah diperoleh bisa disampaikan ke anggota kelompoknya yang lainnya, misalkan kayak gitu. Jadi enggak karena apa kan di jarak jauh kan begitu, nggak bisa langsung. Kemudian dicoba didiskusikan itu bagaimana. Nah, anak-anak kan bisa berdiskusi, bisa itu secara Zoom seperti ini, berarti kan ramai jadi kelasnya. Atau boleh melalui chat yang ada, atau chat yang ada di Zoom, atau chat melalui WA, begitu Pak Huda. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, Cuma terima kasih. aja, Halo? iya, jadi ya memang biar tanpa ada kegiatan itu, jadi guru itu mengkomunikasikan kegiatan yang anak-anak lakukan gitu. Oke. Mbak tadi tuh kepikirannya praktek kelompok kok daring. Jadi kan gimana? Iya, jadi kayak pura-pura ada gitu Iya, loh Pak. iya, Bu. Siap, paham. Iya. Paham. Iya. Walaupun Oke, Bu. jauh. Oke. Ya. Jadi yang penting komunikasinya. Komunikasinya itu menunjukkan bahwa anak-anak itu kegiatannya itu gini. Oke. Kalau tatap muka kan langsung kelihatan di video anak-anak ngapain. Oke. Oke, Bu. Karena ini nggak kelihatan, makanya harus disampaikan. Nah, yang nyampaikan gurunya biar tahu kalau anak-anaknya itu begini. Oke. Ya, Bu. Alhamdulillah.
Ustadz Guru Bu Teman-teman yang Monik besok itu. semangat ya. Semangat, Jadi semangat, kalau semangat. gurunya nggak Semangat. menyampaikan, maka nggak akan tahu. Oh itu anaknya ngapain itu, anaknya melakukan apa, itu kan nggak tahu. Jadi kalau gurunya menyampaikan, oh nah gini, loh itu kok begini, gitu ya. Itu cuma apa ya? Komunikasikan, menunjukkan kalau Iya. kita itu Nggih, Bu. ngamati